warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, di hari Senin, kita berjumpa kembali melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk lakukan pembiasaan setiap hari. Kemarin ketika home visit, Bapak coba tanyakan kepada kalian pembiasaannya bagaimana. Ternyata masih banyak di antara kalian yang belum sepenuhnya melakukan pembiasaan pagi hari selama jam pelajaran sekolah. Kenapa? Banyak kendala. Terkadang kamu di rumah karena memang berada di rumah, akhirnya bangunnya pada kesiangan, iya kan? Sehingga hingga salat duha, tidak bertadarus, dan melakukan pembiasaan khususnya pada pelajaran matematika, yaitu melafalkan perkalian 1 sampai 10. Ya, sehingga Bapak ingatkan buat kalian untuk melakukan pembiasaan pada pagi hari ini sebelum mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak tentunya. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini di hari Senin, judul pelajaran pada hari ini ada 3 macam. Yang pertama matematika, yang kedua pendidikan kewarganegaraan atau PKN, dan yang terakhir yaitu bahasa Arab. Dan pada pembelajaran pertama ini tentang matematika. Oke, mudah-mudahan kamu tetap sehat dan tetap bersemangat tentunya, karena Bapak bilang dari awal-awal masuk yang kita butuhkan hanya semangat dalam belajar. Kalau sudah tidak semangat, Bapak yakin kita akan sulit untuk mengikuti pembelajaran. Sebab apapun kalau sudah malas, ya malas. Ya, kalau sudah malas, jadi repot. Yang repot bukan hanya kamu, terutama orang tua kamu. Ya, kemarin Bapak sering dapat keluhan, "Pak, saya kok susah belajar di rumah." Ya, Bapak masih maklumi, tapi tolong, anak-anakku sekalian, kelas 6 kamu sudah cukup besar, jadi harus sedikit bisa mematuhi apa yang orang tua kamu sarankan. Ketika jam pembelajaran, ya kita belajar. Nanti ada kali kita jam bermain, kok ada, ya nggak mungkin orang tua lagi melarang kamu bermain tatkala memang waktunya bermain. Nah, saat ini kita dalam waktu pembelajaran, maka Bapak harap semuanya bisa mengikuti pembelajaran sekalipun dari rumah. Oke, Bapak mengulang kembali materi kita, pembelajaran matematika tentang bilangan bulan. Pada saat home visit Bapak sudah jelaskan apa itu bilangan bulan. Jadi yang pertama, pengertian bilangan bulan. Apa itu bilangan bulan? Bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari angka positif dan angka negatif. Oke. Terkecuali 0, ya, dia bilangan 0 disebutnya, atau bilangan netral. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu apa itu bilangan bulan, ya, maka kita nanti diminta untuk membaca dan menulis lambang bilangan bulan. Tadi Bapak katakan bilangan bulan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif yang dilambangkan dengan tanda plus atau minus negatif. Positif dan yang ini negatif. Bilangan positif tatkala lambangnya tidak dituliskan itu tidak mengapa, sebab angka positif sudah dipastikan sekalipun tidak menggunakan tanda plus di dalamnya, dia sudah pasti positif. Contoh, positif 1
positifnya tidak kita tuliskan pun dia sudah disebutnya angka positif 1. Tetapi berbeda dengan angka negatif 1. Ya. Negatifnya harus dituliskan. Ya. Negatifnya harus dituliskan. Sebab jika tidak dituliskan, maka dia akan menjadi positif. Maka negatif itu harus diberi lambang minus sebagai tanda pembeda antara angka positif dengan angka negatif. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ketika home visit, lagi-lagi Bapak sudah sampaikan tentang cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar hingga terkecil. Coba Bapak contohkan kembali biar kamu lebih mengingat. Seperti contoh, Mama ada angka negatif 5, kemudian negatif 2, ada angka 3, 1, atau 4. Ya. Ketika kita urutkan mulai dari bilangan yang terkecil hingga terbesar, maka jadinya adalah berapa dulu? Negatif 5, negatif 2, kemudian 1, 3, kemudian 4. Ini cara mengurutkan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kok negatif 5 di depan Pak Syam? Ya, kenapa? Bapak ingatkan, semakin besar angka negatifnya, maka tentu dia akan semakin kecil nilainya. Ingat ya, semakin besar angka negatifnya, nilainya akan semakin kecil. Ketika nanti diminta mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, berarti dari angka positif terlebih dahulu yang ditulis 4, 3, 1, kemudian negatif 2, baru negatif 5. Ini yang terbesar, ini yang dari yang kecil. Ya. Kemarin waktu home visit, Bapak rasa semuanya banyak yang bisa melakukan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Kemudian berikutnya adalah tentang operasi hitung bilangan bulat. Ya. Ingat, bilangan bulat memiliki operasi hitungnya. Operasi hitung itu terdiri menjadi 4 bagian. Ada pengurangan, kemudian penjumlahan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat pembagian. Kemarin ketika home visit, Bapak sudah sampaikan 2 materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Itu saya rasa atau Bapak rasa sudah banyak yang menguasai juga, ya, sekalipun masih ada yang belum sepenuhnya menguasai. Makanya tolong nanti dipelajari kembali ya tentang operasi hitung bilangan bulat. Jika bilangan positif dan bilangan bulat negatif bertemu dalam operasi hitung, perkalian, atau pembagian. Sekarang kita lihat dulu rumusnya. Untuk rumus perkalian, yang perlu kita perhatikan adalah jika bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya sama dengan positif. Kemudian, jika bilangan positif dikali bilangan negatif, maka hasilnya sama dengan negatif. Jika bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya sama dengan negatif. Kemudian yang terakhir, jika bilangan negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, di sini kita lihat, jika tandanya sama, yaitu positif dengan positif, maka hasilnya positif. Begitu juga sebaliknya, jika tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Namun, jika tandanya berbeda antara positif dikali negatif atau sebaliknya negatif dikali positif, maka hasilnya sama-sama negatif.
Nah, rumus ini berlaku juga untuk pembagian. Positif dibagi positif, hasilnya sama dengan positif. Kemudian, positif dibagi negatif, hasilnya sama dengan negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya sama dengan negatif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi, untuk tanda yang sama, hasilnya positif. Misalnya, positif dibagi positif, hasilnya positif. Dan negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Namun, jika tandanya berbeda antara positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, jika negatif dibagi positif, berbeda tanda, maka hasilnya sama dengan negatif. Oke, paham ya? Nah, di sini kita sudah siapkan 5 soal. 4 dikali 8, karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya positif. 4 dikali 8 sama dengan 32. Maka hasilnya positif 32. Kemudian soal nomor 2, 7 dikali negatif 5, karena ini beda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita kalikan secara biasa, 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka hasilnya negatif 35. Untuk soal nomor 3, ini adalah perkalian negatif dengan positif. Karena dia berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita kalikan, 8 dikali 6 itu hasilnya sama dengan 48. Maka negatif 8 dikali 6 sama dengan negatif 48. Untuk soal nomor 4, negatif 6 dikali negatif 7, karena tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Untuk hasil positif, kita tidak tuliskan tanda positif. Kemudian kita kalikan secara biasa, 6 dikali 7 hasilnya sama dengan 42. Maka negatif 6 dikali negatif 7 hasilnya positif 42. Kemudian untuk soal yang nomor 5, 12 dikali negatif 4, ini adalah perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita kalikan, 12 dikali 4, itu hasilnya adalah 48. Jadi, 12 dikali negatif 4, hasilnya negatif 48. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soal, ulangan 5 buah soal. Langsung saja kita kerjakan karena caranya atau rumusnya sama dengan perkalian. 18 dibagi 3, karena ini adalah sama-sama bilangan positif, maka hasilnya positif. Kita kalikan secara biasa, 18 dibagi 3, hasilnya 6. Positif 6. Kemudian kita lihat soal nomor 2, 40 dibagi negatif 5, karena ini adalah pembagian bilangan positif dan bilangan negatif berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Kemudian kita bagi secara biasa, 40 dibagi 5, itu hasilnya adalah 8. Maka hasilnya negatif 8. Untuk soal nomor 3, negatif 48 dibagi 4. Sama dengan, ini adalah pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif. Karena tandanya berbeda, maka nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian, kita bagi secara biasa, 48 dibagi 4, itu hasilnya adalah 12. Jadi, negatif 48 dibagi 4, hasilnya sama dengan negatif 12. Oke, sekarang kita lihat contoh nomor 4. Negatif 42 dibagi
negatif 6. Nah, karena tandanya sama, yaitu sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya nanti adalah positif. Kemudian kita bagi secara biasa, 42 dibagi 6 hasilnya sama dengan 7. Jadi, negatif 42 dibagi negatif 6 hasilnya positif 7. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh soal yang terakhir. 80 dibagi negatif 8. Nah, karena tandanya berbeda, yang ini adalah positif dan ini adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian kita bagi 80 dibagi 8, itu hasilnya 10. Jadi, 80 dibagi negatif 8, hasilnya negatif 10. Oke, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan berikan komentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kami ya. Oke, demikian. Terima kasih.